Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, والدليل عليه لائخ للناذرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل، hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, para kiai, para asatidah, wabil khusus Ketua PCNU Brebes, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Brebes, yang pada malam hari ini telah melantik para pengurus PWI tingkat kecamatan dengan dihadiri langsung oleh Ketua PWI Jawa Tengah Kiai Mubarak. Kiai Mubarak ini selain sebagai Ketua PWI Jawa Tengah juga Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah. Yang saya muliakan Ketua Panitia acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad, Baginda Nabi besar Muhammad, Attirillahu qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatihi wa taslim. Bapak Kepala Desa Leweng Gede, Leweng apa Luwung? Bapak Kepala Desa Luwung Gede, Bapak Enggin, yang luar biasa ceramahnya ini telah menggelorakan semangat kepada seluruh warga desa Luwung Gede, baik yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang perawan, yang janda, nenek-nenek, semuanya dengan pidatonya Bapak Kepala Desa menjadi semangat semuanya. Tepuk tangan untuk Kepala Desa. Yang saya muliakan Kiai Haji Mahfuddin Hadi, Kiai Haji Syarif Abbas Biliyahsi, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir di tengah kita. Kiai Haji Subhan Makmun, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Luwung Ragi. Kiai Haji Mas Mansur Tarsudi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Jatiroke. Kiai Haji Muhammad Abdul Wahid Al-Mubarak Banjarharjo. Al-Mukarram Ustadz Syahrani Suriah NU Luwung Gede. Al-Mukarram Ustadz Hashim Wahid Tanfidiyah NU Luwung Gede. Bapak AKBP Ahmad Oka Mahendra, Kapolres Kabupaten Brebes. Letkol Infantri Sabto Broto SEMSI Dandim Kodim 0713 Brebes. Ibtu Raden Imam Priyadi Kapolsek Tanjung, ganteng ini orangnya. Kapten Infantri Surikan dan Ramil 04 Tanjung, Bapak Nanang Raharjo SEMH PLT Camat Tanjung.
Bribka Muhammad Saiful Amin Babkin Kantibmas Desa Luwung Gede, Serda Henry Asmoro Cahyo Babinsa Luwung Gede, Al-Mukarram Ustadz Salahuddin Ibnu Alwi DKM Masjid Jami Baitur Rahman Luwung Gede, Kiai Rahmatullah Ketua PWI Tanjung, Kiai Saifuddin Ketua PWI Kabupaten Brebes. Tepuk tangan. Istrinya berapa ini? 1. Masya Allah. Seluruh Banser Ranting Desa Luwung Gede, Banser Koryon Tanjung, Kersana, Losari dan Ketanggungan. Tepuk tangan untuk Banser. Juga Banjarharjo, Bapak RT RW Desa Luwung Gede, Komandan Pasukan Linmas Desa Luwung Gede, Pimpinan Pemuda Pancasila Desa Luwung Gede. Tepuk tangan. Pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Desa Luwung Gede, Ansor, Muslimat, Ibnu, IPPNU dan sebagainya. Jangan sampai PWI jauh-jauh dari NU. Jangan PWI jauh dari NU. PWI tingkat kecamatan harus dekat dengan MWC NU. PWI kabupaten harus dekat dengan PCNU. PWI tingkat provinsi harus dekat dengan PWNU. Kenapa? Karena kita PWI adalah putra putri Nahdlatul Ulama. Selamat datang kepada Ketua Umum Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Kiai Haji Syarif Muhammad Billy Yahsi dari Buntet. Tepuk tangan. Juga hadir Panglima Pusat Laskar Sabilillah Syarif Ali Al-Bantani. Pecinya tinggi. Ibu-ibu, kalau cari mantu pengen cari yang pecinya tinggi apa yang duitnya tinggi? Lanjutkan ya. Bu, pengen glati mantune singgo sorban putih apa sorban biru? Bu, kita berdoa agar seluruh laskar PWI Banser banyak duitnya.
biar ada duit buat nyewa tenda kalau kawin. Karena zaman sekarang laskar sama banser enggak kayak zaman saya dulu. Sekarang ini tendanya sudah mahal, Bu. Tendanya sudah 25 juta sampai 50 juta. Jadi kalau mau nikah para PWI dan banser ini cilak-cilok. Ibunes je gelem apa gelati mantune pengennya sing sugih bae. Bu, gelati mantu sing sugih apa mantu sing soleh? Alhamdulillah. Jadi orang mai duit gena tenda maning ora apa-apa. Alhamdulillah. Keweri di keweri. Ligane anaknya rangda umur 50. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini selain pelantikan PWI kecamatan-kecamatan, ada satu PWI tingkat ranting juga yang dilantik. PWI kita sudah sepulau Jawa. PWI pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia sepulau Jawa selesai. Pulau Sumatera sudah 2 provinsi, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Yang lainnya Jambi, Riau, Aceh menunggu waktu, beberapa waktu lagi akan dilantik. Kalimantan sudah antri untuk membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia di Pulau Kalimantan. Seluruh Indonesia kita akan bentuk perjuangan Wali Songo untuk apa? Menjaga harkat martabat budaya Nusantara, menjaga kehormatan kemuliaan ulama-ulama Nusantara, menjaga sejarah Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan. Tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Organisasi kita yang tercinta Nahdlatul Ulama, sejarahnya ada yang membelokkan. Apakah kita rela sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Banser jawab, relakah engkau wahai Banser? Relakah engkau wahai Banser? Sejarah leluhurmu dibelokkan. Relakah engkau sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Relakah engkau makam-makam pahlawan kita kemudian atribusinya belok jadi bin Yahya? Lihat kanan dan kiri, wahai kepala desa seluruh Indonesia. Contohlah kepala desa Luwung Gede di Kabupaten Brebes. Beliau Bapak Enggin cilak-cilok kanan dan kiri. Di desanya apakah ada makam-makam leluhur yang kemudian dibelokkan? Kita tidak membenci siapapun,
tapi kita cinta terhadap negara dan bangsa serta sejarah bangsa kita sendiri. Betul? Oleh karena itu kita berdiri tegak bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri tegak bersama Nahdlatul Ulama. Tetapi satu yang perlu diingat, tidak boleh pengurus PWI di mana saja berada di setiap tingkatan kemudian tidak bersabar di dalam perjuangan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perjuangkan ini telah berjalan puluhan tahun dan butuh waktu untuk memutar balik arah dari perspektif yang telah ada di dalam alam bawah sadar saudara-saudara kibin-kibin kita. Mukibin. Kalau ini pendukung PWI seluruh Indonesia namanya mahbubin. Para orang-orang yang dicintai oleh PWI. Kalau pendukung Ba'lawi namanya mukibin, orang yang hanya mencintai saja, tugasnya hanya mencintai. Tetapi pendukung PWI mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Kiai Abbas Biliyahsi, orang-orang yang dicintai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, orang-orang yang dicintai setiap laskar. Karena merekalah orang-orang yang dicintai oleh PWI berdiri tegak bersama mahbubin. Orang-orang yang dicintai, siapa orang-orang yang dicintai? Seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Indonesia yang muslim, bukan hanya yang NU, seluruh umat Islam, dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya akan dicintai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang muslim, tetapi saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya. Karena mereka memiliki sejarah yang sama dengan kita, leluhur mereka dengan kita sama, leluhur bangsa Indonesia, maka kita PWI berdiri untuk menjaga kehormatan mereka semuanya. Cinta negara dicontohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang di dalam dirinya tidak ada cinta terhadap tanah airnya, menurut Mbah Hasyim Asy'ari imannya dipertanyakan. Siapa orang yang mengaku dia sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari kemudian tidak mencintai tanah ini, tidak mencintai air ini, tidak mencintai apa yang tumbuh di atasnya, tidak mencintai kekayaan yang ada di dalamnya, maka dia harus malu mengaku sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari resolusi jihad 22 Oktober 1945? Mbah Hasyim Asy'ari sudah melihat ini sekutu mau datang lagi ke Indonesia. Baru 2 bulan kita merdeka, saudara. Ini sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Wong-wong Brebes pengen didadikakan budak-budak maning sing terjajah,
wong luwung gede arep didadikaken kaya bengen maning sebagai orang-orang yang tidak punya kebanggaan dan kehormatan, akan dijadikan orang-orang terjajah lagi. Mbah Hasim kemudian musyawarah dengan para ulama, bagaimana caranya kita harus mempertahankan hifdzul maujud, menjaga yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yaitu adalah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan resolusi jihad. 22 Oktober ditandatangan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas musyawarah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian 20 hari setelahnya, tepatnya 18 hari, terjadilah perang Surabaya. 85 km dari Surabaya wajib, kata Mbah Hasyim Asy'ari, untuk ikut berperang melawan sekutu. Maka kemudian 85 km itu paling sampai Tuban. Tapi dari Cirebon yang jaraknya itu sudah ratusan kilometer, Mbah Abbas Buntet datang ke Surabaya bersama laskar santri, laskar Hizbullah, untuk ikut berjuang bersama-sama rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Dari laskar Mbah Hasim dipimpin oleh Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet punya cucu Gus Abbas Buntet. Jadi iki putune. Dudu Mbah Abbas iki milu perang 45 murah wis tua bangka. Iki putune nunggak semi arane sami-sami Abbas. Kula arane Imaduddin, Bu. Bu, catet, bukan anu sing masih dua anak perawan, catet. Aran kula Imaduddin. Iku zaman bengen Palestina mau direbut kembali oleh pasukan Islam. Iku panglima perange arane Imaduddin Zangki. Dua anak arane Nuruddin Zangki. Belum berhasil sampai mereka berdua mati. Kemudian baru oleh keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lah kula iki arane Imaduddin, adik kula lanang arane Nuruddin, ponakan kula alane Salahuddin. Ning kresek ning kana. Berarti apa? Cara orang tua kita memberi nama itu selalu dengan tafaulan kepada nama para pejuang-pejuang di masa lalu. Agar apa? Agar perjuangan masa lalu oleh leluhur-leluhur kita akan senantiasa mempunyai penerus ila yaumil qiyamah. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam dari jazirah Arabia yang tandus dan gersang, dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan wong edan, dikatakan pendusta. Nabi Muhammad sabar, isbir, kata Allah, ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh netizen. Maka PWI ojo kesusu. Ojo apa? Jangan gampang marahan. Ojo apa itu? Ojo nesu. Ojo dume. Ojo gampang marah. Kalau dihujat, dicaci oleh netizen, qulu linnasi husna. Balas dengan yang baik. Lihat ajaran Al-Quran, ibu-ibu calon mertua yang saya hormati.
Catet pengennya bos baik gelati mantune kiai mau gelem ngakune kiai memangannya berkat doang barang bulan Safar lah keberkat jora mangan-mangan ana mangan iwak bandeng ana endase laka tengah yang ngarane ulimbil berkat maya kan orang bisa siji-sijian lamun ana endase laka tengah ana buntut laka endase arane gauli ngambil berkat tapi barokah bu barokah alhamdulillah. Isbir ala ma yaqulun wahai PWI. Sabar terhadap apapun yang diucapkan oleh orang yang belum setuju dengan kita. Kalau dia guru kita yang belum setuju dengan kita, ikuti Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekufuran dan kemusyrikan, jangan engkau ikuti, tapi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan ada kata-kata kotor kepada orang-orang tua kita yang belum satu napas, yang belum satu jalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, apalagi dia adalah pimpinan Nahdlatul Ulama, dia pimpinan PBNU. Kita boleh kritik, tetapi tidak boleh ada yang berani mencaci maki orang tua kita di PBNU. Tidak boleh. PWI tidak boleh mencaci maki pimpinan kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya karena beliau belum bersama PWI dalam pandangan bahwa Habib bukan keturunan baginda Nabi. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Fala tuti'huma, tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Aja kaya wong kana-kana ora demen ning pengurus PBNU gawe NU baru. NU garis lurus, tidak boleh. Kita warga NU, pimpinan kita adalah hasil muktamar. Pimpinan kita apa? Hasil muktamar. Tidak boleh karena kita tidak sejalan atau mereka belum sejalan dengan kita, kemudian kita bikin NU baru kayak Idrus Romli. Gawe NU garis lurus, engkau ora sesuai maning gawe NU garis doyong, ora sesuai maning NU garis bunder-bunder. Tidak bisa. PWI adalah Nahdlatul Ulama, PWI adalah penerus perjuangan Wali Songo. PWI harus setia kepada ajaran-ajaran Wali Songo yang hari ini dipegang teguh oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ari sing wong-wong sing demen ning NU mah lamun ora akur karo pimpinan, ora gawe NU baru, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh, tapi lamun musuh murtad sing NU gawene NU baru. Tapi kalau saudara sesama saudara ora akur, dianggap dia ini telah melawan ADART, maka bikinnya juga MLB, musyawarah atau muktamar luar biasa. Itu namanya saudara. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara
ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Jadi iku mah arane ora akur sedulur, dudu pengen ngacak-ngacak Nahdlatul Ulama. Tapi kalau orang yang murtad pada Nahdlatul Ulama, ora akur karo NU, gawene NU garis lurus. Gawene NU perjuangan. Gawene NU. Lamun partai PDI kan perjuangan, pengen partai P3 reformasi. Engkone gawe NU reformasi. NU perjuangan tidak bisa. PWI, PWI sampai kapanpun akan berada di dalam Nahdlatul Ulama dalam menjaga warisan dan ajaran Wali Songo. Ini harus saya tegaskan. Kenapa saya melihat ini pendukung-pendukung kajian perjuangan Wali Songo Indonesia banyak gaya-gayanya, ada yang nangis, ada yang marah dan macam-macam, sampai ada yang berani untuk apa? Untuk mengkritik dengan keras PBNU. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita dibentuk untuk mereka, untuk mengangkat harkat martabat kiai-kiai kita. Kalau mereka belum ngerti, kita terus untuk berjuang agar semuanya paham bahwa kita ada untuk mereka. Kita ada untuk mengangkat harkat kiai-kiai kita. PWI dibentuk ini untuk menjaga kiai-kiai Nusantara, untuk menjaga sejarah Nusantara, untuk menjaga budaya Nusantara, dan perkumpulan organisasi masyarakat Islam yang paling teguh dalam menjaga sejarah, budaya, ajaran Wali Songo adalah Nahdlatul Ulama. Dan sekarang yang paling kental adalah anaknya Nahdlatul Ulama, siapa? Perjuangan Wali Songo Indo. Iki mah wis suci bersih yai. Lamun PWI iki wis tohiron mutohir. Maun mutlakun dari masalah Ba'lawi. Kenapa? Sudah tegas bahwa Ba'lawi Habib dudu putune Nabi. Haplo grupe G. Sejarah he laka. Kitab nasabe putus. Wis jelas. Dia, para ulama, para kiai, guru-guru kita yang telah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia tumplek hakul yakin bahwa Habibiku bin Yahya bin Syihab bin Semit Asegab Alatas dudu putune Kanjeng Nabi. Bu, kayak durung dimai kue iki. Premen iki Pak Enggi. Kue kurang Pak Enggi. Iki kue oli tuku palurah kabeh. Rabine pira palurah, Bu? Hah? Kita doakan palurah kita semoga banyak rezekinya, amin. Usahanya lancar, desanya makmur, wong desane sugih kabeh. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena niki sampun dalu jam 3. Bu, coba jamnya jam pira ku ibu-ibu. Bu, nanti kita akan dengarkan arahan wasiat nasihat dari Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kita akan bersama-sama bangsa Indonesia untuk menjaga pemimpin-pemimpin kita
ulama-ulama kita, negara kita, presiden kita, pemerintah kita, kita akan bersama-sama menjaga kehormatan dan kemuliaan bukan hanya ulama-ulama, tapi juga pemimpin-pemimpin negara kita. Tidak ada lagi yang boleh mencaci maki pemerintah, mencaci maki pribadi, menuduh dan lain sebagainya seperti masa lalu. Sekarang ada perjuangan Wali Songo Indonesia yang mengajarkan kesantunan, rahmatan lil alamin, cinta akan negara, cinta akan bangsa, cinta akan rakyat, cinta akan umat, cinta akan sejarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar perjuangan Wali Songo Indonesia ini semakin jaya, semakin manfaat, semakin berkah untuk negara bangsa Indonesia, terutama umat Islam, wabil khusus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.